Selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Untuk hari ini kita pelajaran seni budaya akan menampilkan presentasi kelompok dari teman-teman kalian. Ada dari kelas 12 IPA 2 kelompok sama 12 IPA 3 1 kelompok. Nah, oke. Jadi ini videonya ini video kayak semi reaction gitu guys. Jadi kalian presentasi, saya komentari apa yang harus dibenahi, apa yang kurang, apa yang sudah bagus dan bisa dilanjutkan. Nah, tuh yang penting langsung aja kita masuk ke presentasi kelompok IPA 2 dulu ya. Kelompok IPA 2 dulu. Oh iya Pak, sun Pak. Ya Allah. Masuk ke Riket kapan nih kok? Kita masuk ke kelompoknya siapa ya? Kelompoknya kelas 12 IPA 2. Saya loading, sabar. Nah, ini ada kelompoknya. Kalau lihat fotonya sih kelompoknya Vanju, SD Vanju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, saya ulang. Saya tampilkan ini. Was. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tema berbakti akan menjelaskan sedikit alasan kami mengapa kami memilih tema tersebut. Yoi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan saya akan mewakilkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agnes Ika, yang kedua ada Angela Carolina, yang ketiga ada Astikul Faju, yang keempat ada Leonanda, yang kelima ada Muhammad Dion, yang keenam ada Nadia Putri, dan yang ketujuh ada Noval Ari. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengapa alasan kami memilih tema berbakti tersebut. Dan tema konsep yang kami ambil adalah berbakti. Kami mengambil ini karena dengan adanya wabah COVID-19 ini banyak orang terutama para pelajar yang memilih untuk menghabiskan masa karantina dengan bermalas-malasan dan bermain gadget sepanjang hari. Hal ini menyebabkan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Agar kita sadar bahwa banyak cara yang lebih bermanfaat untuk menghabiskan masa karantina serta mendapatkan pahala juga. Kita dapat melakukan kegiatan bantu. Kok pahala itu? Oh iya berbakti soalnya. Oh iya, pasti berbakti kepada orang tua kita dapat pahala. Oke. Untuk orang tua atau berbakti kepada mereka, tentunya dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Kami melakukan dengan cara memanipulasi alat-alat kebersihan, mengubah mindset yang awalnya mindset hanyalah alat yang monoton serta membosankan. Kami mengubahnya menjadi alat yang jauh lebih multifungsi, menjadi sarana untuk menciptakan kesenian musik. Alasan kami mengambil tema ini adalah sebagai berikut. 1. Ingin melakukan hal yang positif dan juga bermanfaat. 2. Mengurangi kegiatan yang tidak penting selama masa isolasi. 3. Mencari pahala. 4. Memusikalisasi kegiatan berbakti agar terkesan lebih menyenangkan. 5. Serta mempererat hubungan antar keluarga. Dan secara garis besar, kelompok kami ingin menunjukkan bahwa ada banyak sekali kegiatan yang jauh lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan saat di rumah saja. Salah satu contohnya adalah berbakti. Berbakti kepada orang tua maupun anggota keluarga lainnya yang ada di rumah.
Karena secara tidak sadar, kita juga mendapatkan pahala dari hal tersebut atau kegiatan yang telah kita lakukan. Apabila kita melakukannya dengan senang hati dan tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain, maka hal tersebut atau kegiatan tersebut bisa menjadi hiburan tersendiri bagi kita yang melakukannya. Nah, alat yang dimusikalisasi adalah 1. Suara gesekan sapu lidi yang menunjukkan kegiatan menyapu halaman rumah. 2. Suara kemoceng yang menunjukkan kegiatan membersihkan kamar. 3. Suara baju basah yang menunjukkan kegiatan menjemur baju. 4. Suara wajan yang menunjukkan kegiatan memasak. Ini adalah bukti dari diskusi kami selama ini. Kami memanfaatkan aplikasi WA untuk melaksanakan diskusi tugas seni budaya ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompoknya Jelaskan apa? sedikit kami mengapa kami memilih. Sebelumnya kami Kelompoknya Agnes Ika, Angela Carolina, Astrid Panju, Nanda, Muhammad Dion. Agak boleh novel-novel, gak ada novelnya. Oke, terima kasih. Sudah bagus presentasinya dari kelompok ini. Apa ya? Kurang apa ya? Sudah bagus, jadi mungkin kebiasaannya aja kalau presentasi ya, cara teknis presentasinya aja. Nanti berguna buat presentasi kalian selanjutnya di mapel-mapel lainnya. Kalau bisa presentasi PowerPoint itu ya yang disampaikan dalam PowerPoint ya poin-poinnya aja, jangan tekstual, jangan tulisan wakai itu jenenge power text itu PowerPoint. Poin-poinnya aja yang ditampilkan di PowerPoint, nanti kalian membacakan atau menjelaskan deskripsinya di masing-masing teks itu, di masing-masing poin-poin itu. Oke, berbakti masuk akal sih, berbakti. Jadi kelompok ini lebih mengambil tema yang sifatnya itu lebih ke sikap ya itu tadi, berbakti, sikap berbakti dengan cara membantu orang tua. Nah, dalam membantu orang tua itu tadi ada baju ya kan, nah, itu memanfaatkan kegiatan tersebut dengan memusikalisasikannya. Oke, good. Selanjutnya langsung ya, kelompok apa ya? Masih dari kelompok 12/42 nomor itu. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Purnama Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya adalah kelompok 1 di tugas seni budaya. Nomor konsen saya 24. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang musik contemporer. Musik contemporer sendiri ialah musik yang berbeda dengan musik-musik lainnya. Menurut saya, musik contemporer sendiri itu musik yang dimainkan dengan alat musik yang tidak lazim. Alat musik yang tidak lazim itu seperti apa? Jadi, alat musik yang tidak lazim itu seperti contohnya, kalau alat musik lazim ya kita ambil contohnya seperti gitar. Jadi kita nyanyi sambil main gitar, diiringi gitar kayak gitu. Terus kemudian suling dan drum, kita ngedrum, itu alat musik yang lazim. Nah, kalau alat musik yang tidak lazim ini contohnya ya kayak apa ya? Nah, kayak kita main alat musik pakai gelas. Nah, pakai gelas yang ditutup-tutup, yang dipentung tutup-tutup itu sama sendok. Itu merupakan satu alat musik yang tidak lazim.
Terus pengertian lanjutannya itu musik kontemporer adalah suatu musik yang dimainkan dengan alat musik yang tidak lazim, dan cara bermainnya tentu saja tidak kontroversial. Maksudnya itu tidak lazim pada umumnya juga. Jadi dimulai dari alat musiknya yang tidak lazim, tidak biasa, dan mainnya tentu ya yang bukan kayak biasanya. Kayak contohnya tadi saya pakai gelas kayak gini nih contohnya. Nah, ini gelas kaca ya, ini perumpamaan saja Pak. Terus kemudian ini ada sendok. Jadi kalau alat musik kontemporer itu pakai alat musik yang tidak lazim. Nah, ini maksudnya. Ini gelas dan sendok. Gelas dan sendok ini kan bukan alat musik. Cuman mereka ini adalah alat-alat untuk makan dan minum kan. Makanan lah contohnya kayak gitu. Ini kita bikin alat musik kayak apa contohnya? Cara memainkannya juga beda. Jadi kalau gelas kan ya diminum gini. Kalau sendok itu kan untuk makan gini. Nah, kemudian kalau alat musik ini kita bikin alat musik contohnya kayak gini, dipukul. Nah, ini kan bunyi. Ada lagi. Nah, itu kan ini bisa menghasilkan bunyi juga, dari dalam juga bisa. Nah, contohnya kurang lebih kayak gitulah. Ini saya bukan mempraktekannya, cuman ini merupakan contoh kecil dari alat musik kontemporer itu. Saya ulangi, alat musik kontemporer itu sendiri merupakan suatu musik yang dimainkan dengan alat musik yang tidak lazim, dan cara bermain alat musik tersebut juga tidak normal pada umumnya. Jadi sekiranya seperti itu, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lainnya dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fargil Ma'amru dari kelas 12 MIPA 2, absen 3. Untuk tugas, tema yang dipilih oleh kelompok kami adalah alat makan. Perkenalkan, nama saya Maulidi. Mau lapo? Bisa oblik tok karuan gak usah. Alat makan. Perkenalkan, nama saya Maulidina Nurmaifiro, nomor absen 23. Kami memilih alat makan dikarenakan tergolong simpel serta variasinya yang banyak memudahkan kami untuk mengolah dan mengubahnya menjadi nada yang nantinya akan kami susun menjadi sebuah musik. Kenalkan, nama saya Presti Hardiana, nomor absen 32. Salah satu alat yang kami pakai adalah gelas dan sumpit, yang beberapa nantinya gelas tersebut akan kami isi air dengan volume yang berbeda dan akan dibunyikan menggunakan sumpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Krawardana, kelas 12 IPA 2, absen 16, kelompok 1. Nah, yang dihasilkan nantinya akan berbeda-beda. Kami juga berencana untuk menggunakan mangkok atau piring yang digunakan dengan garpu untuk menambah variasi musik yang kami olah. Oke, kemudian untuk bahan selanjutnya, tambahannya alatnya, kita juga memakai gelas plastik. Jadi gelas plastik itu ya kayak musik glass and clap. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kita menambahkan gelas plastik sebagai tambahan alat musik. Jadi untuk menambah irama, untuk menambah beat-beatnya dan ritme-ritmenya itu ya. Jadi kita menggunakan media gelas plastik juga sebagai tambahannya. Contohnya itu ibaratnya ini gelas plastik, tapi nanti untuk pembuatan kita nggak pakai ini hanya sebuah perumpamaan. Jadi gelas plastik nanti kan bisa menghasilkan bunyi juga kalau dibentukkan ke meja. Nah kayak gitu, itu bisa menghasilkan musik. Kemudian juga bisa kan kalau dipercepat, dipukul-pukul pun juga bisa menghasilkan suara ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk tambahan dari gelas plastik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf setulus-tulusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompoknya Bibi dan kawan-kawan. Kalau menurut saya konsep musiknya sudah bagus, cuman idenya itu apa ya, langsung dia to the point, langsung ke kenapa pilih
alat makan ya, karena yang enak dibuat. Jadi langsung ke apa ya, langsung ke gunanya sebuah barang itu tadi, mana yang enak dibuat alat musik, mana yang gak enak. Nah itu tadi kelompoknya Habibie dan dengan kawan coba untuk begitu. Bedanya sama kelompok yang pertama tadi, di kelompok ini terkesan tuh nggak ada fenomenologinya. Jadi berangkat dari cerita atau keresahan kalian seperti apa itu nggak ada. Jadi kelompok ini langsung menuju ke menyoroti suatu kelompok barang ya, di sini dalam artian barang-barang buat makan yang itu kelihatannya bisa mudah dan lebih variatif, bisa menjadikan suatu sajian musikalisasi. Oke, ya bagus. Kurangnya ya kalau dibandingkan kelompok satu ya ini nggak ada PowerPoint-nya, cuman kata-katanya mudah dipahami. Yang kurangnya lagi juga apa, besaran keras lembutnya volume masing-masing anak itu nggak sama. Terus porsinya presentasi juga yang banyakan ngomong Habibinya, yang lainnya cuma sebentar apa mana siapa mau tarik guys. Oke, selanjutnya tapi secara konsep bagus, bisa diterima. Silahkan dilanjutkan ke penggarapan musiknya. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa ya ini tadi? Oh ya, terakhir ya. Jadi hari ini ada 3 kelompok yang akan presentasi. Dari kelompok berapa ya? Bu, ini kabel sampean. Loh, ya sampean bawa loh. Sudah ndak wis. Kak wis. Kok lali, aku kalian soalnya. Terima kasih. Nah, sekarang dari kelompok berapa tadi ya? Dari kelompok 12 MIPA 3 tadi yang sudah siap presentasi tadi. Saya cari dulu. Mana? Loh, oh ini loh guys. Mika musik kontemporer. Ayo. Nah, ini dia. Oke, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kalian berada. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke musik kontemporer, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Jadi yang pertama tuh ada Agustia Rahma Gita Dwi Cahyani, absen 1. Kedua ada Daud Anggoro Seto, absen 9. Ketiga ada Faiz Fajar Nur, absen 11. Selanjutnya Kelvin Afril Lantang, absen 18. Christian Abdel Lumban Raja, absen 19. Dan yang terakhir adalah Muhammad Sena Saputra, absen 24. Dan Lovi Celia Friska Selvi, absen 20. Yang pertama kami bahas adalah konsep dan tema. Keluaan tadi ya. Konsep yang kelompok kami ambil adalah karantina, sesuai dengan keresahan dan juga keadaan yang pernah kita semua alami selama isolasi mandiri. Kami ingin mengubah kegiatan yang sehari-harinya terbilang monoton dan juga itu aja bisa menjadi menyenangkan dan menghibur. Kami ingin menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sering dibilang membosankan pun bisa menjadi mengasihkan dan menyenangkan untuk dinikmati dari segi musiknya.
Alasan kami mengambil tema ini adalah yang pertama, ingin memusikalisasikan aktivitas membosankan selama di rumah. Yang kedua, mengubah mindset yang awalnya menganggap di rumah aja membosankan menjadi mengasihkan. 3. Menunjukkan bahwa kreativitas tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun kita berada dan hal apapun yang kita lakukan. 4. Memicu orang-orang agar tetap di rumah saja jika tidak berkepentingan. Sederhananya, kelompok kami mengambil tema ini adalah untuk membuktikan kepada orang-orang bahwasannya inspirasi bisa ditemukan di mana saja untuk memetik kreativitas. Kelompok kami juga ingin menunjukkan bahwa seburuk apapun hal yang kita alami atau terjadi, kita dapat mengambil hikmahnya dan sisi baiknya selama kita menjaga optimisme. Di sini saya akan membacakan alat yang dimusikalisasikan. Untuk pertama, suara ketikan keyboard menunjukkan kegiatan sekolah daring dengan laptop. Yang kedua, suara piring. Suara piring itu menunjukkan kegiatan yang paling sering dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan kegiatan yang paling sering dilakukan opo. Makan ngono lho. Suara kertas dan ballpoint menunjukkan kegiatan mengerjakan tugas selama pandemi. Yang keempat adalah suara galon menunjukkan kegiatan-kegiatan sederhana namun terasa membosankan selama karantina. Ini adalah bukti bahwa kami telah berdiskusikan secara bersama-sama. Kami Gondrong rambutnya potong. semua mendiskusikan untuk membahas soal tema. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kelas 12 IPA 3, Christian dan kawan-kawan. Sudah bagus ya. Saya coba review lagi tadi beberapa. Temanya karantina. Oke, jadi kayak hampir-hampir mirip ya sama kayak kelompok yang pertama presentasi tadi. Ini menarik. Alasan kami mengambil temanya adalah sebagai berikut. Ingin memusikalisasi aktivitas membosankan selama di rumah. Nah, ini sudah jelas. Jadi apa yang akan dimusikalisasikan? Aktivitas membosankan. Aktivitas membosankan tuh nanti di list kalian apa aja yang kira-kira aktivitas itu bisa dijadikan, bisa dimusikalisasikan. Oke. Atau membosankan, ya itu tadi di list, pokoknya di list apa aja aktivitasnya. Dan kedua, mengubah mindset yang awalnya menganggap di rumah aja membosankan menjadi mengasihkan. Nah, ini sudah ada itu ya, kalian sudah ada semacam tujuan sebuah karya. Jadi nanti saya sudah bisa membayangkan kalau karya kalian tuh yang pertama akan menggambarkan keadaan di mana kalian bosan, dan kemudian yang terakhir suasana itu berubah menjadi mengasihkan. Nah, saya sudah membayangkan seperti itu plotnya. Awas nanti sampai kalau nggak seperti itu ya. Jadi harus bisa, ya itu karya seni itu kan sulitnya menerjemahkan teks atau deskripsi atau ide-ide ke dalam pesan-pesan estetis. Oke, yang ketiga, menunjukkan bahwa kreativitas tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun kita berada dalam hal apapun yang kita lakukan. Setuju sekali ya, ini juga termasuk konsep-konsep dasar dari seni kontemporer ya. Batas, ruang dan waktu, kreativitas tanpa batas. Itu ya yang penting gak apa
jangan Sarah, jangan total. Itu orang-orang harus tetap di rumah aja jika ada. Oke, ini pesannya juga dapat, pesan COVID-nya juga dapat, pesan PSBB-nya juga dapat. Mantap. Jadi ini positif semua ya. Coba nanti setelah saya lihat mendengarkan karya kalian, apakah saya menjadi orang yang seperti kalian tulis ini? Kita lihat saja. Selanjutnya Bapak dilihat dulu, yang penting usaha sih. Selanjutnya alat yang dimusikalisasi ini sudah disertakan semua. Nah, ini untuk yang beberapa alat yang sudah kalian uraikan di sini ya. Ini ada perbedaan secara desibel, maksudnya ada berapa benda atau objek itu yang kalau dibunyikan itu desibelnya itu jaraknya itu jomplang. Misalkan suara galon sama suara kertas dan ballpoint. Suara galon itu kalian pukul-pukulan mengikuti keras suaranya. Nah, suara kertas, suara ballpoint itu lebih tipis desibelnya. Ya jadi pikirkan itu. Pikirkan nanti teksnya. Ini suara ketekan keyboard sama suara piring jelas desibelnya jelas jauh. Suara piring jelas lebih nyaring, frekuensi tinggi. Suara ketikan keyboard kan cuma ya gitu. Nanti teknisnya kalian pakai mikrofon atau apa, ya itu pikirkan. Nanti kalau ada kesulitan saya siap membantu. Oke. Itu ya presentasi dari kelompok kelas 12 43. Nah, yang lain saya tunggu presentasinya kelompok lain. Sudah bagus. Saya sangat bisa menerima pesan yang ingin kalian sampaikan tadi. Sudah tujuan-tujuannya apa aja, maksud kalian saya sudah bisa nangkep semua. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi kalian menjelaskan pakai apapun caranya, yang penting kalian bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin. Syukur-syukur pakai PowerPoint kayak 2 kelompok ini tadi rapi-rapi itu seragaman. Kayak kelompok ya Bibi mau yo tangi turu kabeh arek gak seragaman. Tapi untungnya penyampaiannya bagus. Maksudnya bisa saya terima, saya tangkap dengan baik maksudnya. Oke. Saya tunggu kelompok lainnya. Jangan lupa kumpulkan videonya, nanti saya review semua video dari semua kelompok. Nah, untuk 3 kelompok ini yang sudah saya review videonya, silahkan untuk lanjut ke proses penggarapan. Nah, proses penggarapan musiknya. Nanti sambil sharing dengan satu kelompok, silahkan hubungi saya, sharing sama saya juga bisa. Video callan ya, berdelapan itu kan WhatsApp bisa itu. Pas video callan enak. Jagongan-jagongan. Nah, nanti kalian garap seperti apa silahkan. Kalau ada kesulitan silahkan konsultasikan sama saya. Untuk 3 kelompok ini ya, silahkan masuk ke proses penggarapan musik. Oke. Yang kelompok lain dari kelas yang lain saya tunggu presentasinya minggu depan. Paling enggak kita bisa menampilkan presentasi 5 kelompok lah atau lebih lah. Kalau enggak gini enggak selesai yo. Saya tunggu ya. Terserah mau pakai PowerPoint atau enggak, yang penting penyampaian jelas. Dan ya secara penilaian ya jelas beda. Maksudnya masa yang pakai PowerPoint yang rapi seragaman sama yang enggak pakai PowerPoint masa ya dinilai sama, yang jelas beda lah. Ada nilainya sendiri. Oke, terima kasih. Halo. Ini Pak. Terima kasih ya. Itu tadi kelompoknya yang pertama tadi kelompoknya Angela, terus yang
2 kelompoknya Habibi dari kelas IPA 2, yang dari kelas IPA 3 kelompoknya Christian. Oke, selamat untuk masuk ke proses penggarapan selanjutnya, penggarapan musiknya. Oke. Nanti kalau ada perubahan konsep, nanti konsultasikan lagi sama saya. Oke. Kelompok lain saya tunggu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya tunggu presentasinya di kelompok video presentasinya kelompok lain. Minggu depan akan saya presentasikan seperti ini tadi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Ada